Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra. Aku dari kelompok 1, di mana kelompok 1 ini mempunyai anggota yang pertama Nur Baitia, yang kedua ada Haikal Akbar, dan yang ketiga ada Gottlieb Harpy. Di mana dalam kelompok 1 ini akan membahas tentang metabolisme obat, faktor yang mempengaruhi pada metabolisme, dan mekanisme pada obat. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan definisi dari metabolisme obat tersebut. Di mana metabolisme obat merujuk pada serangkaian proses biokimia di dalam tubuh yang mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah, diekskresikan melalui urin atau fases. Nah, dalam proses ini terjadi terutama di hati, meskipun beberapa obat juga dapat mengalami metabolisme di ginjal, usus, dan juga jaringan-jaringan lainnya. Oke teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan definisi dari metabolisme obat itu, di mana dalam metabolisme obat tersendiri memiliki beberapa tujuan utama loh teman-teman. Yang pertama itu ada detoksifikasi, di mana detoksifikasi ini adalah mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan sehingga mengurangi toksisitasnya di dalam tubuh teman-teman. Nah, tujuan yang kedua yaitu adalah aktivasi atau inaktivasi, yang dimana beberapa obat awalnya tidak aktif atau disebut dengan prodrug dan memerlukan metabolisme untuk diaktifkan. Di sisi lain, obat yang aktif mungkin perlu di metabolisme untuk dinaktivasi. Nah, dimana tujuan yang ketiga itu adalah peningkatan kelarutan teman-teman, dimana metabolisme obat seringkali meningkatkan kelarutan dalam air yang memfasilitasi pengeluaran melalui urin atau empedu teman-teman. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di mana tempat atau lokasi metabolisme obat. Yang pertama itu hati. Nah, hati ini organ utama untuk memetabolisme obat karena kaya akan enzim metabolik, terutama sitokrom P450 atau CYP. Nah, untuk yang kedua itu usus. Obat yang diminum secara oral dapat mengalami metabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik atau efek first pass metabolisme. Dan yang ketiga itu ginjal, di mana beberapa obat diekskresikan melalui ginjal setelah metabolisme di hati atau langsung dari ginjalnya. Nah, dan yang terakhir itu ada jaringan lain seperti sistem saraf pusat, paru-paru, dan jaringan adiposa juga dapat berperan dalam metabolisme obat. Nah, selanjutnya ada proses metabolisme obat. Di metabolisme obat ini melalui dua fase utama, yaitu fase 1 dan fase 2. Nah, fase pertama ini atau reaksi modifikasi merupakan tahap pertama dalam metabolisme obat yang melibatkan reaksi kimia untuk mengubah struktur molekuler obat. Proses ini seringkali membuat obat lebih reaktif secara kimia atau menghasilkan metabolit yang lebih polar untuk mempersiapkannya untuk fase konjugasi atau fase 2. Beberapa unit yang umum terjadi dalam fase ini yaitu yang pertama ada oksidasi yang dimana penambahan atom oksigen atau penghapusan atom hidrogen dari obat. Contohnya hidroksilasi, dealkilasi, dan deaminasi. Dan yang kedua yaitu reduksi atau penambahan atom hidrogen atau penghapusan atom oksigen dari obat. Ini dapat mengubah obat menjadi bentuk yang lebih aktif atau kurang aktif secara biologis. Dan yang ketiga ada hidrolisis, yang dimana hidrolisis ini pemecahan ikatan kimia dalam obat dengan penambahan molekul air. Ini seringkali menghasilkan produk yang lebih mudah diekskresikan. Dan yang keempat itu ada pemecahan, yang dimana reaksi ini dapat melibatkan pemecahan ikatan kimia tertentu dalam molekul obat, menghasilkan produk yang lebih kecil dan lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Fase 2 yaitu konjugasi. Setelah melewati fase 1, obat atau metabolitnya masuk ke fase 2, yang dimana mereka dikonjugasikan dengan molekul besar lainnya untuk meningkatkan kelarutan dalam air dan memfasilitasi ekskresi di tubuh. Beberapa jenis konjugasi yang terjadi dalam fase 2 yaitu meliputi yang pertama glukuronidasi atau penambahan gugus asam glukonat atau via UDP glukuronidtransferase.
Dan yang kedua sulfasi, di mana penambahan gugus sulfat atau via sulfotranferase. Dan yang ketiga ada asetilasi, di mana penambahan gugus asetil atau via N-asetiltransferase. Dan yang keempat ada metilasi atau penambahan gugus metil yang biasa disebut via metiltransferase. Dan yang kelima konjugasi dengan glutation atau asam amino lainnya. Perlu kita ketahui metabolit hasil konjugasi ini lebih larut air dan lebih mudah diekskresikan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari kita yaitu Nurbatia, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju dan efisiensi metabolisme obat antara lain, yang pertama yaitu genetik. Polimorfisme genetik dalam enzim metabolik seperti CYP dan UGT dapat mempengaruhi laju metabolisme obat. Selanjutnya yaitu ada umur. Neonatus, bayi dan lansia sering memiliki laju metabolisme yang berbeda. Selanjutnya, jenis kelamin. Perbedaan hormon dapat mempengaruhi ekspresi enzim metabolik. Selanjutnya yaitu diet dan nutrisi. Konsumsi makanan atau suplemen tertentu dapat mempengaruhi aktivitas enzim metabolik. Selanjutnya ada kondisi kesehatan. Penyakit hati, ginjal atau gangguan metabolik lainnya dapat mempengaruhi metabolisme obat. Ada interaksi obat. Obat lain dapat mempengaruhi aktivitas enzim metabolik. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Polutan atau polusi atau paparan toksin lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Di slide berikutnya yaitu pentingnya memahami metabolisme obat. Pemahaman yang baik tentang metabolisme obat penting untuk yang pertama yaitu menentukan dosis yang tepat berdasarkan laju metabolisme individu. Yang kedua, mengantisipasi interaksi obat, menghindari efek samping dan interaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengembangan obat baru, memperkirakan efek dan ketersediaan obat dalam tubuh. Yang keempat yaitu personalisasi pengobatan, memungkinkan pengobatan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perawatan yang lebih individual dan aman dapat direncanakan untuk setiap pasien, meningkatkan manfaat terapi obat sambil mengurangi risiko efek samping. Baik, setelah kita memahami bagaimana pentingnya memahami metabolisme obat, saatnya kita beranjak ke mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat merujuk pada cara di mana obat menghasilkan efek terapeutik dalam tubuh. Ini melibatkan berbagai interaksi pada tingkat molekuler dan seluler yang memungkinkan obat untuk memodifikasi fungsi biologis tertentu. Dan mekanisme ini dapat melibatkan ikatan dengan reseptor, inhibisi enzim, modulasi saluran ion, interaksi dengan transporter, dan banyak lagi. Baik, langsung saja kita beranjak ke elemen penting dalam mekanisme kerja obat. Yang pertama adalah interaksi dengan reseptor. Yang kedua, inhibisi enzim. Yang ketiga, modulasi saluran ion. Yang keempat adalah interaksi dengan transporter. Yang kelima, efek pada saluran seluler. Yang keenam adalah pengaruh pada ekspresi gen itu sendiri. Jenis-jenis utama interaksi obat dengan reseptor terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah agonis. Agonis merupakan bahan kimia yang mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan respon biologis. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis merupakan senyawa yang dapat menetralisir ataupun menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Yang ketiga adalah agonis parsial. Agonis parsial merupakan obat yang berinteraksi dengan reseptor tetapi menghasilkan efek yang kurang maksimal. Yang keempat adalah antagonis inverse. Dan antagonis inverse ini merupakan obat yang menghasilkan efek sebaliknya dengan mengikat reseptor. Dan dari materi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa memahami metabolisme obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangatlah penting untuk mencapai terapi obat yang efektif dan aman. Selain itu juga, penyesuaian dosis dan pemantauan terapi mungkin diperlukan berdasarkan faktor-faktor tersebut untuk menghindari efek samping yang merugikan dan memastikan efikasi obat tersebut. Dan demikianlah
presentasi mengenai metabolisme obat yang berpengaruh pada metabolisme dan mekanisme obat. Semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.